Halo guys, kenalin nama aku Bella Nurlaila, mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Aku tingkat 2 dengan NPM 1210259. Oke, di sini aku bakalan ngajak kalian buat belajar bareng, jadi nggak usah lama-lama. Ayo kita lanjut aja ke video pembahasan kita hari ini. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi kinerja. Di sini, Ru dan Biar 1981 mengungkapkan kinerja adalah pencapaian hasil. Yang kedua yaitu Interplan 1999 yang menyatakan kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Yang ketiga, Murphy dan Cleveland 1995 yang menyatakan kinerja adalah kualitas pelaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Yang keempat, ada Stoner 1978 yang menyatakan kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Yang kelima yaitu ada Bemardin dan Russell 1993 yang mengungkapkan bahwa kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada Handoko yang mengungkapkan bahwa kinerja adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan yang terakhir ada Gibson 1990 yang mengungkapkan kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, ada hasil-hasil pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kinerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Pembahasan selanjutnya yaitu tingkatan kinerja. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang terakhir yaitu kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor peningkatan kinerja. Di sini ada faktor pendorong. Yang pertama yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan juga pemasaran. Lalu ada faktor penghambat. Yang pertama yaitu masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi, keuangan, dan operasional lainnya. Yang keempat,
Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Selanjutnya, pembahasan mengenai konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut De Schreiber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu najar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan, menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan yang erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarahkan hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasikan. Yang ketiga, unit dan personil yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan ditutup. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Oke, segitu dulu video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, see you next video. Bye-bye.